Alhamdulillah kita bisa bersama-sama dengan teman-teman dari RSUD Kabupaten Kediri lagi. Kali ini soal gigi yang akan kita bicarakan, seberapa penting ya perawatan gigi sejak dini pada anak-anak. Sudah ada bersama saya Dr. Gigi Astika Kinan Kusuma. Dok, selamat datang. Ya, selamat datang Mbak. Oke, ngomong-ngomong soal gigi nih. Saya agak malu nih kalau mau buka mulut karena gigi saya ompong-ompong, Dok. Iya. Jangan-jangan karena saya waktu kecil tuh kurang rawat gigi nih. Dok, mic-nya agak dinaikkan. Oke. Nah, suaranya biar keluar, biar kedengaran jelas, Dokter ya. Oke, nah sekarang udah bagus. Dokter, sebenarnya merawat gigi sulung pada anak itu seberapa penting ya? Karena kadang-kadang kita merasa itu kan nanti mau copot gitu. Iya. Oke. Baik. Pentingnya merawat gigi anak itu memang kadang tidak disadari oleh orang tua, oleh bunda, ayah, itu tidak disadari. Padahal ketika anak memiliki gigi yang sehat, gigi yang baik, itu menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi. Gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ketika gigi anak itu sehat, gigi anak bersih, dia itu lebih happy gitu. Iya. Happy, ada rasa happy gitu ya, dia merasa karena kan nggak akan terganggu sakit gigi misalnya gitu ya, Dok ya, salah satunya ya. Iya. Dan pertumbuhannya pasti tidak terganggu karena ketika gigi anak sakit, pasti nutrisi yang masuk pun akan berkurang. Karena nggak bisa ngunyah dengan sempurna gitu ya. Iya, betul Cenderung sekali. mungkin hanya ditelan saja gitu ya. Iya. Oke. Baik. Maka dari itu orang tua harus menyadari hal itu ya, Dok ya. Iya, betul. Tapi kelihatannya kalau dari pandangan dokter selama ini gimana orang tua? Oke. Perhatiannya. Dok, bisa agak dinaikkan lagi mic-nya? Oke, Iya, terima kasih. Jadi untuk perhatian orang tua ke gigi anak itu sangat kurang sebenarnya. Memang untuk beberapa orang tua yang punya anak dua mungkin sudah memiliki pengalaman, tapi untuk anak yang memiliki anak pertama biasanya giginya sakit, bingung semuanya. Padahal memang ketika anak mulai giginya ada yang tumbuh, itu harus sangat diperhatikan. Mulai dari tumbuh, bahkan kalau tidak salah sebelum tumbuh pun tuh ada ya, Dok ya, perawatan-perawatan gitu ya, Dok? Iya, betul. Jadi contohnya ketika anak lahir itu kurang lebih 6 bulan pertama itu mulai dibersihkan gusinya menggunakan kasa hangat, dibersihkan, distimulasi agar giginya tumbuh. Kemudian asupan makanannya dipenuhi, tidak harus mahal. Ya, yang penting proteinnya cukup, karbohidrat, kemudian sayur, kalsium itu cukup, itu sudah sangat mendukung. Begitu. Oke, kemudian gigi anak mulai tumbuh ya, Dok ya. Iya, betul. Biasanya masih 1-2 itu pun juga sebenarnya sudah mulai harus dirawat ya. Iya, betul. Jadi mulai dari dia berusia 7 tahun kan biasanya sudah ada yang tumbuh. Nah, kadang ada beberapa ibu yang tanya 7 bulan. 7 bulan ya, ada yang tanya nih, "Loh, Dok, kok 7 bulan belum tumbuh nih? Kenapa?" Karena memang biasanya pertumbuhan anak masing-masing. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti lingkungannya, kemudian asupan nutrisinya, kebiasaannya dia. Ada beberapa anak yang nggak suka gigit-gigit. Ada beberapa anak yang gigit-gigit terus, akhirnya giginya cepet tumbuh. Seperti itu. Benar. Nah, itu katanya dikasih perangsang apa tuh, Dok? Gigitan-gigitan itu kan memang benar. Iya, itu bisa betul merangsang sekali. pertumbuhan. Ya. Seperti titer ya, kalau sekarang titer namanya ya, Dok, lucu kayak ada bentuk buah-buahan itu sangat disukai anak. Kemudian kalau dia suka makan, kasih biskuit yang agak keras. Tapi yang enggak yang keras sekali ya, keras untuk seperti yang sudah beredar di pasaran itu bisa. Gitu. Baik. Ya, dirawat sejak dini, jangan lupa mulai usia 7 bulan sudah mulai tumbuh gigi, itu sudah waktunya orang tua untuk peduli. Betul. Merawat kesehatan gigi anaknya ya. Oke. Kita perlu mengenali, Dok, struktur gigi itu apa saja yang ada di mulut kita itu, Dok. Iya, baik. Kalau struktur gigi, ada gigi ya, untuk anak-anak berjumlah 22, untuk orang dewasa 32. Kemudian ada lidah, ada palatum atau kalau bahasa Indonesia langit-langit mulut ya, itu. ada dasar mulut. Kemudian ada pipi. Nah, seperti itu harus diperhatikan. Untuk anak-anak beberapa memang yang kekurangan vitamin C pada bibirnya terdapat
bintil-bintil putih. Nah, kadang orang tua nggak menyadari bahwa si anak kekurangan vitamin C, kekurangan sayur seperti itu. Ya, kenapa anak kan kadang suka yang makan nasi sama kerupuk. Iya, Nah, iya, itu. yang kering-kering itu sekarang Iya, ya dok ya. betul. Paling nasi sama ayam goreng. Ya. Itu karena apa namanya praktis itu anak Iya, pasti betul. mau. Tapi sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi pada anak-anak yang kaitannya dengan gigi ya dok ya. Iya, betul. Kalau makanan apa yang kaitannya sama gigi itu yang penting itu apa dok? Serat. Serat. Iya. Oh serat tuh ya. Iya, serat karena memang pada beberapa pasien anak maupun dewasa itu muncul terlihat Mbak. Jadi kelihatan dia suka makan daging atau enggak itu kelihatan. Oh. Iya. Bagaimana dok? Misalnya? Kalau dia makan daging sering gitu ya, itu anatomi atau bentukan giginya nanti datar. Pada dasarnya anatomi gigi itu kan lengkung-lengkung. Nah, pada anak yang suka makan daging, suka makan protein ayam, itu bentuknya nanti datar. Datar. Ya, ketika dia nggak suka pasti kelihatan lengkung dari awalnya seperti itu. Oke. Jadi kan gigi misalnya gigi terutama gigi geraham mungkin ya dok ya. Lebih kelihatan di gigi depan. Justru gigi depan. Betul. Oh, jadi kalau misalnya lengkungnya kelihatan berarti dia tidak suka dengan daging. Iya. Oke, Iya. tapi kalau datar itu berarti dia lebih suka ke Daging. Proteinnya cukup. Oh, proteinnya cukup. Iya. Jadi tandanya dia berkecukupan Iya. protein itu bisa dilihat ternyata dari Iya. bentuk gigi ya. Betul. Wah, luar biasa ini kita jadi saya dapat pengetahuan baru. Tapi gigi sendiri kan selain ada yang namanya gigi sulung, ada namanya gigi bungsu gitu, Dok. Terus gigi sendiri kan ada yang gigi depan, ada taring, ada geraham. Itu kalau untuk anak-anak jumlahnya berapa, Dok? 22. 22. Iya. Itu sudah gigi atas dan bawah. Betul. Oke. Tapi apakah ada kemungkinan ada kelainan gitu? Ada. Seperti apa misalnya? Jadi kalau seumpama untuk ibu-ibu di rumah atau orang tua, ketika anak berusia 1 tahun 12 bulan kok belum tumbuh nih, kan harusnya 7 bulan sudah tumbuh. Nah, belum tumbuh, jadi harus selalu dilihat dan distimulasi seperti titer tadi, contohnya biskuit yang agak keras atau kasa dengan air hangat. Nah, kalau masih belum tumbuh sampai 24 bulan atau 2 tahun, segera dikonsultasikan ke dokter gigi. Karena bisa jadi itu tidak ada benih. Tidak ada benih ya, Dok ya? Iya. Waduh, Kasihan nanti kalau kasihan sudah ya. terlambat, tidak bisa diperbaiki. Kasihan ke anaknya. Oke. Nah, bagaimana cara-cara merawat gigi sulung? Gigi sulung itu kan gigi yang awal tumbuh ya, Dok ya, yang belum berganti ya. Iya, betul. Yang mulai dari anak bayi sampai kemudian nanti dia mulai tanggal-tanggal itu ya. Iya, betul. Kalau mulai tanggal tuh umur berapa sih, Dok, biasanya kalau normalnya itu gigi mulai ganti itu? Iya, kalau kita bahasanya lebih enak pakai sekolah ya. Kalau usia seringkali pada usia yang akhir-akhir tahun ini itu kelas 1 SD, kelas 2 itu sudah mulai tanggal. Nah, itu orang tua harus benar-benar intens melihat. Nah, karena seringkali itu anaknya tahu, oh ini gigi saya goyang, tapi nggak tahu itu harus diambil gitu. Ketika giginya goyang, nggak bilang orang tuanya, terus kesundulan ya kalau bahasa Jawanya itu ya, gigi yang goyang jadi ceket kembali. Oh gitu, Dok. Iya. Ternyata ya. Iya. Oh, Betul. saya pikir kalau kesundulan terus nanti justru mendorong dia untuk cepat lepas, ternyata enggak ya. Kalau zaman dulu ya, Oh, sekarang enggak. enggak. Loh. Karena asupan makanannya sekarang empuk-empuk. Oh, Roti kan gitu ya. Iya, iya. Kalau dulu makanan anak kecil tuh kacang, Kerupuk gitu ya, kerupuk yang keras-keras gitu ya. Itu berpengaruh pada pertumbuhan pergantian giginya juga. Ini yang saya baru tahu dan harus disadari oleh para orang Iya, tua ya. betul. Terutama yang punya anak giginya masih belum berganti ke gigi bungsu ya, Dok ya. Iya. Oke, Dokter Astika, ini ada 2 pertanyaan tadi yang perlu kita beri jawaban. Bu Ani Sriwinarti Ngeronggot Nganjuk, anaknya 11 tahun tadi, Dok. Pas makan ayam goreng tulangnya kena gigi, lalu giginya separuh retak, keluar dari gusi. Ini kalau makan kena lidahnya jadi sakit gitu ya. Bagaimana caranya memasukkan lagi giginya ke gusi? Apakah bisa, Dok? Oke.
Baik, jadi itu harus dilihat secara klinis atau dilihat secara langsung kondisi giginya. Itu yang keluar itu, jadi kan kalau seumur gigi permanen itu dimasukkan lagi dengan kondisi gigi yang patah tidak bisa. Gitu. Kecuali jika terjadi avulsi atau ketika dia jatuh gigi depannya lepas nih, pluk. Sebelum 1 jam dimasukkan lagi, itu masih bisa. Jadi memang harus putranya, saran saya tetap dibawa ke dokter gigi ya dok ya. Kalaupun nanti tidak bisa dikembalikan, kan harus dilihat dulu ya. Nah, tidak bisa dikembalikan, nanti dilihat kalau dia memang anaknya mau dicabut. Kalau memang nggak mau, mungkin bisa dihaluskan terlebih dahulu. Gitu. Tapi memang kalau gigi yang sudah patah dan sudah lepas, itu memang sesuatu yang ya fatal ya, memang harus diambil. Iya. Jadi meskipun tidak sampai lepas jatuh, kan tetap ada di dalam mulut, cuman menonjol keluar gitu dok. Itu tetap tidak bisa ya dikembalikan. Jika giginya masih ada, jadi kan tergantung nih gigi depan atau belakang. Kalau gigi depan hanya maju ke depan, diperbaiki dengan ortodonti atau dibehel, itu bisa. Bisa, oke. Tapi kalau gigi yang belakang dengan kondisi patah sampai akar, itu tidak bisa. Harus dilihat dulu klinisnya. Memang harus dilihat ya kondisi giginya. Iya, betul. Nah ini dok, mau mengatasi yang anak gigi takut ke dokter gigi nangis tuh gimana dok? Ada tekniknya nggak dok? Iya. Kalau saya memberikan informasi ke orang tua itu, jangan pernah memberikan YouTube isinya anak sakit gigi nangis dibawa ke orang tua. Itu yang sekarang lagi. Ya. Ya, itu yang Jadi. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran bahwa dokter gigi itu tidak jahat. Iya. Dan ke dokter gigi nggak selalu dicabut. Iya, karena memang traumatik anak ke dokter gigi itu dari zaman dulu nggih. Sampai sekarang ya dok ya. Nah ini kan Bu Ani ini kan takut nanti kalau anaknya dibawa ke dokter nanti dia nangis gitu loh ya. Karena mungkin takut dicabut itu mungkin yang menghantui ya itu. Kalau yang Bu Aminatul ini dokter, anaknya bayi 10 bulan belum tumbuh gigi. Bagaimana cara menstimuli supaya lekas tumbuh? Yang pertama bisa dipakein kasa, dibalutkan ke tangan menggunakan air hangat. Nah, terus dioleskan pelan-pelan. Dioleskan? Iya, digosok pelan-pelan. Ya. Anak biasanya nggak enak ya, maksudnya risih. Tidak nyaman. Iya. Bisa ketika dia tidur digosokkan pelan-pelan seperti itu. Airnya air matang. Nanti kalau ketelan kan aman gitu, ya. Hangat ya dok ya? Iya, air hangat ya. Jadi kan dia nyaman. Itu caranya, itu bisa menstimulasi gigi akan keluar ya? Betul, bisa. Dan yang terpenting nutrisinya. Nah itu dia. Iya. 10 bulan sudah boleh makan pendamping ASI ya dok ya, kalau nggak salah ya? Iya sudah. 10 bulan ya. MPASI pelan-pelan, atau mungkin titer itu kan nggak dimakan ya? Cuma digigitin aja ya. Kan udah masuk fase oralnya dia. Baik. Semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda teman-teman. Masih ada kesempatan nanti untuk berinteraksi bersama Dr. Gigi Astika Kinan Kusuma dari RSKK. Anda yang putra-putrinya bermasalah dengan giginya terutama ya, kita perlu perhatikan. Nah ini kenapa ya kok anak-anak itu kadang ada yang gigis dok? Pertanyaannya. Iya. Itu memang dari dulu banyak sekali kasus-kasus yang namanya karies rampan. Jadi tiba-tiba hitam-hitam. Iya. Yang pertama karena memang anak cenderung makan manis sama lengket. Dia kan suka manis tuh. Nah, yang kedua dia belum bisa menyikat gigi dengan baik. Kadang orang tua, anak saya sehari itu sikat gigi 4 kali. Kenapa tetap berlubang? Ternyata memang cara sikat giginya yang belum benar. Pertama itu cara sikat giginya belum benar. Kemudian dia mau tidur ngedot. Kalau masih bayi, itu dia, ASI, apakah itu tidak boleh? Boleh. Tapi ketika si anak ngedot atau minum ASI, orang tua ada PR lagi, membersihkan
daerah mulutnya dengan menggunakan kasa ketika dia sudah terlelap. Gitu. Terus kemudian apakah tidak boleh makan manis? Boleh. Intensitas dikurangi, sikat giginya diperbaiki. Oh iya. Nah, teknik sikat gigi nanti juga perlu kita pahami ya, Dok ya, karena kan tidak sekedar osrok-osrok gitu. Kadang-kadang cepet-cepet selesai dan lagi ada kendala kadang-kadang ibu-ibu atau ayah yang memperhatikan anaknya kadang-kadang kurang suka dengan pasta gigi misalnya ya. Itu yang menjadi kendala sehingga anak-anak tidak mau sikat gigi. Mungkin ini yang seringkali jadi keluhan para orang tua ya, Dok ya. Dan ada satu lagi yang orang tua mungkin belum tahu. Jadi ketika anak MPASI biasanya kan disuapin sama orang tuanya atau pengasuhnya, neneknya, sendoknya, terus piringnya, ya lebih ke arah sendok ya. Sendoknya itu bergantian. Jadi kan panas, disebulin, dimut-mut dulu, terus dikasihkan. Nah itu perpindahan bakterinya itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Oh, iya benar-benar ya. Oke, jadi makanya kan kemudian kalau tidak salah ada teknologi baru ya, Dok ya, ada sendok yang bisa untuk panas dan dingin itu kalau tidak salah ya. Itu juga bisa dipakai. Oke, baik nih. Macam-macam ya soal persoalan gigi ini teman-teman yang perlu kita perhatikan terutama untuk putra-putri. Tadi sempat disinggung sama Dr. Astika, kalau 2 tahun belum tumbuh itu harus segera diwaspadai. Tapi kalau masih 1 tahun aman nggak, Dok? Misalnya 1 tahun masih belum tumbuh gigi itu? Masih tidak masalah sih. Gitu, masih tidak masalah. Iya. Karena masih ada kesempatan tumbuh gitu. Iya, masih ada range sampai 2 tahun itu. Karena memang setiap anak masing-masing pertumbuhannya gitu. Tidak bisa disamakan. Dan ada orang tua ya, ini anak saya umurnya sama dengan tetangga. Tapi tetangga saya anaknya itu giginya sudah tumbuh 10 misal nggih. Tapi ternyata anaknya belum. Masih 4. Kenapa? Coba di flashback. Gimana makannya, nutrisinya, kemudian dari orang tuanya seperti apa begitu. Kalau ketika tahu gigi berlubang supaya tidak dipenuhi karang gigi bagaimana, Dok? Oke, baik. Jadi ketika gigi sudah tahu giginya berlubang, segera bawa ke dokter gigi. Karena memang gigi berlubang harus diberikan tindakan. Tidak bisa langsung kita cuman minum obat berkali-kali, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Harus diberikan tindakan. Harus langsung, kalau nggak ditembal, kalau memang sudah kegedean dicabut ya, Dok, kayaknya ya? Tidak selalu. Tidak selalu. Iya, jadi ketika giginya sudah lubang besar, masih bisa dilakukan perawatan saluran akar, bisa dilakukan penambalan pada akhirnya seperti itu. Karena memang gigi yang sudah lubang, nyeri-nyeri setiap hari itu nggak digunakan makan. Pada sebagian besar pasien itu akan menggunakan sebelah kiri. Semuanya yang kanan berlubang, yang kiri tidak berlubang nih. Nah, itu dia akan menggunakan salah satu rahangnya. Itu akan membuat akan ada efek samping. Yang pertama, jika dia masih dalam masa pertumbuhan kanan dan kirinya itu akan berbeda. Jadi wajahnya bisa tidak asimetris. Ya, jadi bisa, asimetris gitu ya? Iya. Tidak simetris. Tidak simetris, iya. Oke. Terus kemudian yang kedua, karang gigi akan menumpuk di bagian yang tidak digunakan mengunyah. Terlihat sekali. Gitu. Iya. Jadi memang harus segera dibawa ke dokter gigi. Ya, kalau di Pare berarti kan bisa ke RSKK ya, Dok ya? Ya, betul. Kalau misalnya mau perawatan di RSKK sendiri untuk dokter gigi, apakah bisa langsung atau harus rujukan, Dok, misalnya? Untuk umum bisa langsung. Bisa langsung. Ya, ada Dokter Elisa konservasi gigi nanti bisa melakukan perawatan saluran akar. Jadi kalau BPJS memang harus dari fase 1 memberikan rujukan ke RSKK seperti itu. Iya. Pokoknya kalau mau memanfaatkan pelayanan gigi di RSKK nggak susah ya, Dok ya? Iya, ya alhamdulillah spesialisasi gigi di RSKK cukup lengkap ya. Ada Mbak. Apa saja, Dok? Ada bedah mulut, jadi untuk odontek gigi yang miring seperti itu bisa. Kemudian yang kedua perawatan behel atau ortodonti untuk teman-teman biasanya yang mau masuk TNI Polri nih biasanya itu ada dokter Dini. Kemudian yang ketiga ada dokter Elisa untuk perawatan konservasi gigi. Jadi gigi yang sudah berlubang besar tuh
pengen dipertahankan bisa. Gitu. Lengkap pokoknya ya dok ya. Iya, Oke. Jadi harus segera manfaatkan pelayanan gigi kaitannya dengan gigi di RSKK di Rumah Sakit Kabupaten Kediri ya. Oke. Nah sekarang untuk yang Bu Nikmah di Ngoro Jombang yang anaknya usia 7 tahun, berlubang kiri kanan bagian belakang tapi masih gigi susu. Kemudian gigi depannya ada yang kropos. Ini perlu dicabut atau ditambal saja dok? Oke, itu memang kembali lagi harus dilihat secara klinis gitu. Kalau memang untuk gigi susu atau gigi sulung, dia harus sebisa mungkin dirawat karena memang tidak boleh ketika dia masih apalagi 7 tahun ya, masih lama untuk pergantian giginya yang belakang itu harus dirawat. Kemudian untuk persiapan gigi yang dewasa tumbuh, gitu. Kenapa pentingnya perawatan pada anak? Ketika dia dilepas, dia dilepas prematur, gigi yang dewasa itu atau gigi permanen, dia akan kehilangan arah. Jadi dia keluarnya sembarangan dan kadang space-nya itu lebih kecil. Jadi akhirnya giginya berantakan. Gitu. Jadi memang harus dilakukan perawatan meskipun kanan dan kiri satu-satu, insya Allah masih bisa. Gitu. Oke. Jadi meskipun itu gigi sulung bukan berarti harus dibiarkan saja karena pemahaman kita toh nanti juga akan tanggal, akan ganti, tapi tetap harus dirawat ya. Iya betul. Memang pergantian untuk gigi yang depan dulu ya, biasanya gigi yang goyang itu bawah depan, kemudian atas depan, kemudian belakang kanan kiri, baru nanti atas belakang kanan kiri, baru taring. Gitu, taring tuh memang belakangan ya dok ya? Iya betul. Jadi kadang kan, loh dok ini kok nggak tanggal ya? Ini beneran sudah yang kanan kiri sudah berganti kok, yang taring nggak? Memang belum waktunya. Atau mungkin karena fungsinya ya dok ya? Taring itu kan lebih karena harus mencabik makanan gitu. Oke, baik. Ini pengetahuan-pengetahuan yang harus kita miliki terutama untuk ayah ibu yang putra-putrinya masih balita gitu ya. Sejak dini ternyata perlu dikenalkan untuk datang ke dokter gigi. Mulai umur berapa diajak ke dokter gigi dok sebaiknya? Sebaiknya 6 bulan setelah gigi pertama tumbuh. Oh, itu sudah dibawa ke dokter gigi ya dok ya? Sudah dikenalkan. Jadi ketika gede tiba-tiba langsung dicabut, pasti shock. Pasti besoknya nggak mau lagi, biasanya seperti itu. Iya. Nah, terus kalau ke dokter gigi masih usia 6 bulan itu diapain dok? 6 bulan setelah tumbuh gigi. 6 bulan setelah tumbuh gigi ya. Jadi kira-kira 2 tahun. 2 tahun gitu ya. Terus diapakan itu dok? Ya nanti biasanya memang pertama kita kenalkan profesi dokter gigi, kemudian kita kenalkan alatnya. Kan agak ini ya, agak ngeri lah ya. Agak ngeri sih sebenarnya, memang suara burnya kita kenalkan, ini keluarnya angin seperti itu kita kenalkan. Terus kemudian dilakukan perawatan pengolesan fluoride. Jadi biar giginya lebih kuat. Itu nggak mudah berlubang. Itu pun juga bisa kita lakukan di RSKK ya dok ya? Bisa ya. Oke, dimanfaatkan betul-betul. Jadi 6 bulan pertama setelah gigi anak Bapak Ibu keluar, nanti bisa dibawa ke dokter gigi di RSKK ya dok ya? Betul. Oke, baik. Kita perhatikan kondisi kesehatan gigi atau merawat gigi anak-anak sejak dini. Jangan-jangan selama ini kita belum melakukan hal itu, sehingga dampaknya seperti saya, giginya banyak yang kropos, banyak yang lubang juga ya dok. Dok, bagaimana kalau misalnya anak-anak kita sudah terlanjur berlubang giginya itu ya? Tadi sempat juga kan ada pertanyaan apakah itu harus dicabut atau cara menolongnya pertama kali gimana? Kalau kita kan minum obat anti nyeri misalnya ya. Kalau anak-anak gimana dok caranya itu? Oke, yang pertama ayah bunda itu harus melihat daerah mana giginya yang sakit, apa ada yang berlubang atau tidak. Jika ada yang berlubang, jadi nanti untuk pertama kali penanganan dilakukan sikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Karena sekarang di pasaran sudah banyak ya pasta gigi berfluoride. Nah kemudian setelah itu dikumuri air hangat dengan garam. Oh boleh ya dok ya, untuk anak-anak juga boleh ya? Cuman memang biasanya kan tidak nyaman. Sedikit saja, yang penting mengenai giginya minimal 2 menit.
berkumurnya itu 2 menit ya. Setidaknya karena itu untuk menurunkan ketegangan syaraf pada gigi. Gitu tujuannya. Oke. Setelah itu harus segera dibawa ke dokter gigi. Apalagi kalau anak sampai demam, kemudian bengkak besar, jangan sampai berulang, karena jika berulang nanti dari akut dia menjadi kronis, yang awalnya nggak sakit, jadi nggak sakit tapi bengkak besar. Itu nanti lebih kompleks lagi perawatannya. Tapi kalau seperti orang tua kita kasih minum anti nyeri boleh dok ya? Boleh. Tetap boleh. Iya. Untuk anak, tapi hanya untuk pertolongan awal ya dok ya? Iya, anti nyerinya juga memang tidak bisa sembarang diberikan. Ya, untuk anak mungkin bisa sirup, tapi itu sementara karena kembali lagi untuk gigi harus dilakukan pemeriksaan. Gitu. Oke, baik. Di live streaming di Facebook AG243 ada juga pertanyaan dari Bu Alfiana ya. Apakah menunjukkan masalah jika anak usia 1 tahun belum tumbuh gigi, dok? Rupanya mengulang juga pertanyaan saya tadi, dok. Gimana dok? Iya, tetap dievaluasi sampai 2 tahun. Jika belum tumbuh, diberikan titer, kemudian makan biskuit yang keras-keras pelan-pelan. Jika nanti anak merasa biasanya kalau anak itu sukanya kan warna-warni gitu, nah itu bisa diberikan makanan yang warna-warni boleh. Cuman untuk penumbuhnya itu memang harus dilakukan dari orang tua sendiri. Gitu. Jangan lupa faktor makanannya juga perlu diperhatikan ya. Oke. Bu Nana Arisma, Kedungwaru Tulung Agung, bagaimana mengatasi gigi yang menguning namun tidak semuanya, hanya sebagian? Pak Kusai di Mojo, apakah faktor genetik benar-benar mempengaruhi struktur dan kesehatan gigi pada anak? Pak Harminto di Blitar, anak saya hampir 10 tahun tapi gigi susu goyah sampai ada 2 gigi permanen tumbuh di belakangnya. Akhirnya terpaksa dicabut dan tumbuhnya jadi tidak lurus. Bagaimana caranya agar gigi susu lepas sendiri karena tiap diajak ke dokter gigi takut dicabut? Boleh. Untuk yang pertama gigi kuning ya. Iya, gigi kuning memang harus dilihat. Biasanya gigi yang sehat itu berwarna putih, tapi tidak menutup kemungkinan warnanya berbeda karena setiap orang dengan ras, dengan kebiasaan makanan minum itu berbeda warna giginya. Gitu. Laki-laki dan perempuan pun beda. Lebih putih perempuan. Lebih putih perempuan. Iya, kalau laki-laki lebih kuning. Nah, jika yang kuning hanya 1 gigi, dicurigai gigi itu mengalami necrosis atau kematian gigi. Mungkin giginya mati karena berlubang, seperti itu. Jika perlu ditanyakan juga ke pasien, apakah biasa minum kopi, minum teh, karena kafein mempengaruhi warna gigi. Seperti itu. Kalau kita pakai yang pemutih-pemutih itu perlu waspada ya dok ya? Ya, karena memang untuk pemutihan gigi atau bleaching itu nanti harus dilakukan di dokter gigi. Memang ada beberapa yang bisa dilakukan in home ya, dilakukan sendiri. Tapi harus dengan pengawasan dokter. Harus pengawasan dokter ya. Oke. Jadi mesti dicek lagi nih Bu Nana Arisma, apakah suka minum kopi misalnya, atau yang kadang-kadang pengaruh apa tuh antibiotik dok? Kalau tidak salah itu. Ada. Cuman memang antibiotik yang digunakan membuat gigi kuning itu tidak dijual bebas. Jadi hanya pada beberapa kasus penyakit sistemik atau dengan anak yang jauh autis itu nanti giginya juga akan berbeda. Jadi untuk Bu Nana sebenarnya karena menguningnya sebagian masih bisa diatasi, tapi tetap harus melalui konsultasi ke dokter ya dok ya. Betul. Dibawa ke dokter gigi aja ya. Iya, betul sekali. Baik. Yang Pak Kuseni Mojo, apakah faktor genetik mempengaruhi struktur dan kesehatan gigi pada anak? Betul, sangat berpengaruh. Jadi contoh seumpama ayahnya giginya besar-besar nih. Nah, ibunya rahangnya kecil. Ketika menikah punya anak, anaknya itu giginya gede-gede, rahangnya kecil. Itu sangat mungkin. Nah, iya kalau ditemukan pada anak giginya berdesakan, jadi memang harus dilakukan perawatan ortodonti atau behel untuk menata kembali. Bisa ya dok ya? Bisa. Oke, baik.
Yang ini dok, Pak Arminto Blitar, anaknya umur hampir 10 tahun, gigi susu goyah, sampai ada 2 gigi permanen tumbuh di belakangnya, akhirnya terpaksa dicabut dan tumbuhnya, akhirnya gigi bungsunya tidak lurus. Bagaimana caranya agar gigi susu lepas sendiri? Iya, nah itu caranya gigi susu lepas sendiri. Iya. Nah itu jadi harus dikembalikan ke orang tua. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi, gigi itu punya masanya, apalagi gigi sulung. Gigi sulung ada masanya. Jadi ketika gigi depannya sudah tanggal, bawah, atas, kemudian yang belakang waktunya tanggal, harus dilihat, betul-betul dilihat. Karena memang anak itu kadang nggak care ya dengan dirinya sendiri. Itu, oh giginya sudah goyang nih. Atau ketika dilihat ada semacam pada gusinya itu warna putih. Nah, bayang-bayang warna putih dipencet keras. Nah, itu tandanya ada gigi yang mau keluar. Ketika giginya sudah mau keluar, gigi yang atas itu pasti goyang. Kalaupun tidak goyang, memang ada kemungkinan benihnya tidak berada di atas gigi permanen. Jadi agak miring gitu mungkin ya. Iya, tapi harus segera dilepas karena pada prinsipnya gigi itu tumbuhnya sesuai lengkung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gigi itu cenderung ke depan. Kalau yang sebelah kiri dia bergerak ke kanan, sebelah kanan bergerak ke kiri. Jadi dia menengah dan ke depan. Gitu. Jadi iya. Nah ini persoalannya lagi-lagi anaknya takut diajak ke dokter gigi. Jadi memang harus diberikan pengertian. Iya, harus sabar. Apalagi kunjungan pertama itu seringkali memang terjadi pertengkaran singkat misalnya. Iya, antara anak, ayah dan dokter giginya gitu ya. Atau orang tua dokter giginya gitu ya. Oke. Tapi tidak masalah. Tapi tadi perlu diingat ya apa yang disampaikan oleh dokter Astika. Artinya tadi kalau gigi sudah goyah, kalau tidak segera segera ada perlakuan gitu, bisa cekat kembali. Iya, karena memang pada prinsipnya dia kan yang permanen akan keluar. Dia akan mendesak ke arah manapun, intinya dia mau keluar gitu. Nah, giginya yang kanan kiri goyang, dia kan posisinya sudah diam di situ. Karena terdesak gigi baru. Iya. Kalau udah gitu berarti memang harus dicabut mau tidak mau ya dok ya? Iya, seringkali memang yang tidak terlihat itu gigi belakang. Kalau pada anak-anak ya kelas 5, kelas 6 itu kan nggak menyadari. Padahal itu masa-masa keemasan. Nah, kalau gigi sulung itu tidak dicabut, dibiarkan saja sudah terdesak oleh gigi yang baru, apa nanti pengaruhnya dok? Nanti posisi giginya akan berantakan seperti yang disampaikan bapaknya tadi. Giginya akan bergeser ke arah manapun dia akan tumbuh. Nah, kalau simpelnya seperti gigi gingsul. Nah, itu seringkali memang terjadi ketika si gigi sulungnya belum dicabut, gigi permanennya sudah mendesak mau keluar. Dan itu bisa berlangsung sampai dewasa artinya. Iya. Gigi sulung yang tidak lepas itu bisa akan tetap di tempatnya sampai nanti dia dewasa. Bisa ada kemungkinan. Iya. Oke. Jadi tidak mati dengan sendirinya gitu ya gigi sulung itu ya. Tidak. Tetap akan ada suplai makanan kalau tetap dia terpasang di situ ya. Dia akan tetap diikat. Kalau di gigi itu kan di akarnya ada jaringan ligamen. Nah, itu seperti gambarnya seperti pohon. Itu dia diikat dengan akar-akar. Nah, di situ dia diikat, ada jaring-jaring di situ. Nah, ketika dia tidak diambil, dia tidak keluar. Kecuali memang dia sudah kalau bahasanya itu udah mau lepas sendiri, tinggal sedikit. Nah, itu bisa lepas sendiri. Cuman untuk saat ini memang seringkali harus diambil kan kejepit ya. Iya. Oke, kasihan anak-anak juga nanti. Iya. Suplai gizinya juga mungkin tidak maksimal ya dok ya. Betul. Dengan kondisi gigi yang tidak bagus ya. Iya. Oke. Pesan dari teman-teman di RSKK dok untuk orang tua terhadap pertumbuhan gigi anak, monggo apa ini? Iya. Pesan pada masyarakat khususnya orang tua, ayah bunda, bahwa pertumbuhan gigi anak tidak boleh dilewatkan begitu saja.
proses tersebut sangatlah penting untuk masa depannya, untuk persiapan menyiapkan cita-citanya, kemudian menunjang kepercayaan dirinya. Kalau giginya rapi, dia pede. Kalau giginya bolong, pasti temennya ini secara otomatis apa ya? Ih, giginya bolong, ih, giginya pasti akan hitam. diledek-ledek gitu ya, Dok. Itu ya? menurunkan kepercayaan diri. Padahal kan seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan psikis anak itu harus kita jaga betul. Gitu. Ya. Baik, jangan lupa untuk memanfaatkan poli gigi yang ada di RSKK ya, Dok ya. Oke, tadi apa saja Dok fasilitas perawatan gigi di RSKK, Dok? Oke, yang pertama ada poli gigi umum. Jadi poli gigi umum itu bisa scaling, bisa kemudian pencabutan sederhana, pencabutan anak juga bisa. Kemudian ada pembuatan gigi palsu juga. Bisa Setelah itu iya ada penembalan sederhana juga bisa. Kemudian yang kedua ada poli bedah mulut. Di bedah mulut ada Dr. Zefri, spesialis bedah mulut, dan Dr. Widi Yastomo, spesialis bedah mulut. Itu bisa dilakukan pembedahan dengan kasus-kasus yang mungkin bengkak besar, keras, kemudian ada abses-abses yang sudah tidak bisa diobatin, dilakukan pembedahan bisa, atau cabut gigi dengan penyulit. Kemudian yang ketiga itu ada Dr. Elisa, spesialis konservasi gigi untuk perawatan saluran akar. Itu jika gigi sudah berlubang besar, dirawat. Jika ingin dipertahankan, karena memang ketika gigi sudah dicabut tidak tumbuh lagi ketika sudah dewasa. Kemudian selanjutnya ada Dr. Dini, spesialis ortodonsia. Itu perawatan behel atau bracket. Nah, itu untuk teman-teman yang memang merasa giginya mungkin ada yang cangkil, ada yang merongos, seperti itu bisa diperbaiki. Gitu. Oke, Dan baik, untuk dokter gigi umumnya ada saya, kemudian ada dokter gigi Wahyu, dokter gigi Sri Wahyuni, ada dokter gigi Budi Susanto, seperti itu. Untuk informasi, layanan informasi bisa intip sosial media RSUD Kabupaten Kediri, kemudian juga WhatsApp-nya ya 0813 3388 7744 begitu ya, Dokter ya. Betul. Terima kasih Dokter Gigi Astika. Kita insya Allah ketemu lagi nanti pasti dengan kembali mengingatkan masyarakat rajin-rajin ke dokter gigi meskipun sedang tidak sakit ya, Dok ya. Betul. Oke. Terima kasih Dokter, sampai ketemu lagi. Iya. Sukses untuk teman-teman di RSKK. Terima kasih, iya. Baik. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berinteraksi dalam Public Interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri, RSKK.